Ya. 4 Kamis Jumat, hari Kamis Jumat Sabtu 3-4 kali puasa sudah dikali 700, 3 kali 4 berapa? Ya. Umurnya orang dulu tidak akan mencapai, walaupun umurnya sudah 1000 lebih, 2000 lebih, tetap kita lebih dulu. Kemudian kalau ketemu lagi bulan haram yang lain lagi, nah, kayak bulan yang haram berturut-turut, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram, kita puasa terus terus dapat berapa ya? Misalnya kalau dihitung dari situ. Ya, fadilahnya sangat besar. Kemudian juga dalam bulan haram itu juga kalau kita puasa akhir tahun, yaitu tanggal 29 atau tanggal 30 Dzulhijjah, ya, akhir tahun, tanggal 29 atau 30 Dzulhijjah, sama tanggal 1 Muharram, 2 hari dia puasanya. Tanggal 29 kalau akhirnya Dzulhijjah 29, kalau akhirnya Dzulhijjah 30 ya kita puasa tanggal 30. Kemudian sama dengan tanggal 1, jadi akhir tahun sama awal tahun puasa. 2 hari saja puasanya itu fadilahnya dosa-dosa yang 50 tahun dihapus. Selama dia tidak mengerjakan dosa besar lagi. Kalau dosa besar lagi dikerjakan, balik lagi dosa yang 50 tahun tadi. Ya, masih gantung istilahnya. Karena sebelum orang itu mati, amal itu masih gantung, belum pasti ini bagaimana terjadinya nanti, husnul khotimah atau su'ul khotimah, tergantung akhirnya nanti. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Jadi itu dari keutamaan bulan, sehingga umat Muhammad ini diberikan keutamaan seperti itu. Itu karena apa? Karena berkatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kalau kita tanya kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bukan bulan-bulan tadi? Karena keagungan, kebesaran, kemuliaan Nabi Muhammad SAW tidak terkait sama sekali dengan bulan-bulan tadi. Justru bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena lahirnya baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ini bulan ini kalau di Hadramut Pak, di Yaman sana, di Yaman Selatan, Hadramut tadi, terutama di Tarim, di Hadramut ini dijadikan bulan yang seperti hari raya. 1 bulan penuh hari raya seperti itu. Tiap hari ada maulid, sehari sampai 2-3 kali maulid. Dan para salaf sejak dulu di Tarim, terutama di Tarim, sampai sekarang ya. Pernah dengar kan kota Tarim? Pernah dengar ya? Tarim ya? Tarim itu kota 1000 wali ya? Bukan 1000 wali, 1.000.000 wali ya. Datuk-datuknya Wali Songo itu ada di sana semua makamnya ya. Para datuknya Wali Songo ada di sana semua makamnya. Saya alhamdulillah sudah berapa kali ziarah ke sana. Jadi di Tarim itu dari dulu para salaf, adatnya para salaf sampai sekarang, kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, kalau orang soleh dia dengan keluarganya ngomong, dia keluarganya, istrinya, anaknya, sampai pembantunya, dibilang apa? Harus ditarget dalam 1 bulan ini paling tidak 1 kali mimpi Rasulullah SAW. Itu targetnya mereka sampai sekarang. Jadi kalau jadi menghadapi bulan Rabiul Awal itu mereka betul-betul memperbanyak bagaimana untuk jumpa bisa mimpi Rasulullah, memperbanyak sholawat. Kalau 1 bulan biasanya 1 hari biasanya di bulan lain 1000, mungkin dibaca 100.000 1 hari, supaya bisa cepat ketemu Rasulullah SAW dan dibersihkan hati. Karena syaratnya bisa ketemu Rasulullah harus membersihkan hati dari semua penyakit-penyakit hati, hegep, dengki, benci, sombong, terutama sombong, takabur ya, hasud, dengki, itu semua dihilangkan semua. Suudzon, terutama suudzon semua dihilangkan semua. Hilang semua, insya Allah bisa ketemu dalam mimpi. Dan Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang telah bertemu aku, melihat aku di mimpi, maka berarti dia sudah melihat aku. Dan kalau orang sudah melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, insya Allah dijamin di akhirat nanti bakal jumpa Rasulullah SAW. Dan kita semua bisa mimpi Rasulullah SAW. Jadi mari kita juga target ini, kurang ini sudah masuk akhir ya. Malam ini akhir Rabiul Awal ya, malam 29 ya. Ya 28. Malam 28. Bukan malam 29 ya. Oh, malam 29 sudah tinggal 2 hari ya.
targetnya, apalagi besok Jumat malam akhirnya, malam Jumat itu malam yang kita malam dan harinya yang disunahkan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda ya, kepada Rasulullah SAW. Karena sholawatnya langsung dibalas oleh Rasulullah SAW, salam kita langsung dibalas oleh Rasulullah SAW. Peringatan Maulid ya, di bulan Rabiul Awal. Kalau biasanya kalau di mana, di beberapa kota, alhamdulillah seperti saya juga di rumah itu saya bikin Maulid, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Kalau di rumah 2 minggu sekali, kalau seminggu sekali itu pindah-pindah, ada tiap masjid musola tiap malam Kamis. Itu sejak zamannya abah saya dulu, jadi saya teruskan di pindah-pindah. Dan Maulidnya saya baca yang gantian biasanya. Habis Maulid itu turun, nanti baca Maulid Tiba, kemudian baca Maulid Azab, kemudian baca Maulid Barzanji, menjadi Natron ya, kemudian baca Maulid Yaulami. Nah, nanti balik lagi baca Maulid, itu turun lagi begitu setiap minggu. Sama juga dengan di rumah juga gitu. Maulid ini ya, peringatan Maulid. Kalau ditanya apa dalilnya, kadang-kadang orang ditanya apa dalilnya Maulid ini. Ya biasanya dari kelompok sebelah ya. Dari kelompok sebelah yang ngakunya paling benar ya. Ngakunya mengamalkan sunnah ya. Mereka mengamalkan sunnah ya. Jenggotan sampai, tapi jenggot ada jenggot tapi tidak diatur sampai morat-marit jenggotnya ya. Nama jenggot morat-marit JMM. Terus saya juluki lagi RCTI, rombongan celana tinggi Citra. Itu semua ya, itu semua memang sunnah dari baginda Nabi terus. Jenggot panjang ya, tapi diatur ya. Kemudian celana cingkrang, di atasnya mata kaki. Semua adalah sunnah Nabi terus. Tujuannya apa? Untuk supaya orang itu tidak sombong. Ya. Iki jenggoten celana cingkrang tambah sombong. Lah percuma ngamalkan sunnah. Ya. Lah percuma ngamalkan sunnah. Jenggoten celana tinggi tapi sombong. Lah buat apa ngamalkan sunnah? Kemudian baginda Nabi ditahkir, diperhinakan oleh mereka. Maksudnya itu direndahkan. Ini ciri-cirinya orang mereka itu gitu. Saya tidak usah nyebut kelompok itu ya, kan sudah paham semua ya. Direndahkan. Seakan-akan Nabi ini bukan Nabi yang paling hebat, bukan Nabi yang paling agung. Saya pernah dengar omongannya mereka. Saya cuma dengar tok. Karena saya tidak akan bantah, karena saya tahu itu orang tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmu dalam ilmu agama, ada ilmu bisnis bisa. Saya sama dia berbisnis, Tim Nawai. Nanti akhirnya dia omongkan percuma dia bantah tak pakai ilmu nanti. Akhirnya pusing sendiri saya. Ya. Saya diam tak dengarkan. Dia ngomong benar. Nabi yang paling hebat itu Nabi Musa. Dia bilang gitu. Nabi yang paling hebat itu Nabi Musa. Semua mukjizat dia punya. Dalam artian masa tahu saya Nabi Musa itu mukjizatnya banyak. Kayak ngomong itu. Ini lebih tahu dari mana kitabnya. Tidak paham saya. Memang ya kadang-kadang kita melihat kalau dari kisah-kisahnya Bani Israil dan Nabi Musa ini paling banyak dikisahkan di Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat hikmahnya, kenapa Allah menceritakan paling banyak Bani Israil dan Nabi Musa ini? Karena Bani Israil ini nanti yang jadi pemicu hari kiamat nanti. Orang-orang Israil inilah yang jadi penghancur nanti, yang jadi musuhnya umat Islam di hari kiamat. Ketika zaman turunnya Imam Mahdi nanti, Imam Al-Muntadhar. Bukan Mahdi saya, bukan. Saya makmum, bukan imam. Ya. Jadi Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah yang diriwayatkan dengan riwayat kuat Habib Sayyidina Muhammad Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah julukannya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu julukan senantiasa mendapat hidayah. Itu turunnya dari turunan dari Sayyidina Hasan. Kalau saya dari Husain, dari Sayyidina Hasan kan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu yang muktamad ya, menurut riwayat yang muktamad dari Sayyidina Hasan. Namanya sama dengan nama Nabi, ciri-cirinya sama dengan ciri Nabi. Nanti yang bakal diubur-ubur sama pasukannya Mahdi ini orang-orang Yahudi. Karena Yahudi ini sudah keterlaluan memang. Ya, sampai sama Allah disebutkan bala-balik di Al-Quran. Karena kita supaya kita tahu Yahudi ini orang paling kokoh memang ya. Dan musuh yang paling bulat.
musuh yang paling buruk. Ya. Sampai nanti dari makhluk semua yang ada di bumi ini selain manusia ya, selain manusia dan jin, selain manusia dan jin, makhluk yang ada di bumi ini semuanya binatang selain babi ya. Semua makhluk yang ada di bumi ini semuanya benci sama Yahudi, bahkan sampai batu pun benci. Nanti ketika perang ada orang Yahudi sembunyi di batu, ditunjukkan sama batu, ngomong sama orang Islam, hei muslimin, ada Yahudi di belakang saya, pakai nono, disuruh bunuh, ada Yahudi di belakang saya. Semua kecuali satu yang melindungi, yaitu pohon namanya pohon Gharqad. Pohon Gharqad ini pohonnya Yahudi, yang ketika katanya diriwayatkan pohon Gharqad ini nanti yang tumbuh di neraka jadi zakum, buahnya itu buah zakum yang buat makanannya orang-orang neraka. Jangan sampai kita makan itu. Nah, kalau makan zakum itu meleleh semua ini karena kena panasnya itu buah, kemudian sama duri yang nyucuk semua. Orang yang merasakan durinya sampai keluar gitu. Dan orang yang makan itu tidak mati, karena ketika orang di neraka atau di surga tidak ada kematian lagi. Jadi dia betul-betul merasakan siksanya. Yahudi lah yang Yahudi ini yang memang disebutkan banyak di Al-Quran, tapi beberapa para salaf, terutama dari kita salafus saleh, daripada kita ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahwa seluruh mukjizat yang ada pada diri semua para anbiya ada pada diri Rasulullah SAW, ada pada Nabi kita, semuanya Nabi bisa. Cuma memang tidak diceritakan semua di sirah itu. Ya, kalau diceritakan semua tidak habis-habis bacanya. Ya, menceritakan mukjizatnya kok tidak habis-habis bacanya. Diceritakan yang penting, yang terutama dakwah. Semua ada pada diri Rasulullah. Nah, Rasulullah ini Nabi kita, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling sempurna. Dan agamanya pun, agama yang dibawa, agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Itu adalah agama Islam. Sekarang ini model-model, ada yang ngomong katanya Islam ini belum sempurna. Ya, pernah dengar ya? Ya. Ada yang ngomong Islam belum sempurna, mau masih menuju kesempurnaan. Ini orang ambil dalil dari mana? Ya. Padahal dalam Al-Quran sudah disebutkan al-yawma akmaltu lakum. Lakum itu bukan cuma satu, untuk semua, untuk umat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul lakum, ya, dalam Islam Madinah. Kalau sudah ada Allah mengatakan raditu lakumul Islam Madinah, ridho kepada Islam untuk agama kita, sempurna tidak Islam? Sudah paling sempurna, karena sudah dapat ridhonya Allah. Tidak ada apapun yang dapat ridhonya Allah tidak sempurna, pasti sempurna. Kita nanti insya Allah kita masuk surga. Kalau di surga, orang-orang di surga itu nanti ditanya sama Allah SWT, ya abdi, wahai hambaku, apakah kalian sudah merasakan nikmatku? Apakah kalian sudah puas? Apakah kalian sudah ridho dengan semua kenikmatan yang aku berikan? Ya Allah, bagaimana kami tidak ridho? Semua yang kau berikan sesuai dengan yang kau janjikan, dan semuanya kami nikmati dan kami bersyukur. Ditanya lagi, apakah kalian mau yang aku berikan sesuatu yang lebih daripada ini? Kaget. Penduduk surga tanya, apa ya Allah yang lebih daripada ini? Ridhoku. Nah, kalau sudah dapat ridhonya Allah, sudah selesai, sudah. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan ridhonya Allah. Ini satu makhluk ini ngomong bilang Islam belum sempurna, padahal Islam itu paling sempurna agama di lain semua agama, dan Islam menyempurnakan semua agama sebelum Islam. Agama samawi, ya, jangan sebut agama yang bukan agama sama. Agama sama itu Yahudi dan Nasrani, dua saja. Agama samawi itu dua saja, Yahudi dan Nasrani, disempurnakan oleh Islam. Ditanya lagi, dibilang jangan dikira
Saya gergetan kalau ada ngomong lain. Jangan dibilang itu apa? Ditanya apa kira-kira agamanya Siti Khadijah? Dengar ya. Dibilang agama Siti Khadijah itu Nasrani karena tanyanya sama pendeta Nasrani Waraqah bin Naufal. Pak, ketika itu belum ada agama, Siti Khadijah belum menganut agama apa-apa. Dan kenapa dia tanya sama Waraqah bin Naufal? Karena Waraqah bin Naufal itu pamannya sendiri dan dia tahu pamannya ini seorang yang arif dalam bidang agama, walaupun agama sebelum Islam, karena dia belum tahu agama Islam ketika itu. Karena Rasulullah belum diutus. Dan tanya ciri-cirinya Nabi. Nah, ketika itu kan disebutkan dalam Maulid Barzanji kan disebut itu. Siapa yang yang paling awalnya lisan yang Islam adalah apa? Khadijah binti Khuwailid. Paling pertama Islam itu Siti Khadijah, istrinya sendiri. Karena ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, ditanya ada apa wahai Muhammad, ada apa wahai suamiku? Rasulullah dalam keadaan demam karena baru kedatangan wahyu pertama. Karena kedatangan wahyu ini berat Pak, berat datangnya wahyu ini, tidak serta merta gampang kayak kita terima surat baca ini. Tidak, terima wahyu ini berat. Pernah satu kali Rasulullah SAW itu menerima wahyu di atas kuda, kudanya itu sampai terjebak masuk ke pasir. Kudanya itu masih sampai tenggelam ke badannya, sampai semua kakinya masuk ke pasir. Gara-gara beratnya wahyu yang dia terima. Berat terima wahyu. Rasulullah gemetar, kemudian dikemudi. Makanya kemudian turun ayat yang apa? Ayat yang kedua, wahyu kedua, ya ayyuhal muddatsir. Itu dalam riwayat setelah 3 tahun dari wahyu yang pertama turun baru keluar itu. Dalam ada riwayatkan begitu. Tapi ketika itu si Khadijah sudah tahu, makanya dia tanya kepada Waraqah bin Naufal, ini tanda-tanda apa? Waraqah bin Naufal tahu karena ini orang Nasrani yang betul, Nasrani yang lurus, bukan Nasrani yang kayak sekarang. Kristen sekarang ini yang bilang apa? Yesus anak Tuhan, bukan. Nasrani itu Nasrani yang betul seperti zamannya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu Nasrani semua. Agamanya agama Nasrani. Ashabul Kahfi yang 7 orang sampai diabadikan dalam Al-Quran. Itu agamanya Nasrani karena zamannya sebelum Nabi Muhammad. Dan dia menanti kedatangan Nabi yang namanya Ahmad disebut dalam kitab Injil. Jadi itu betul mencari sama Waraqah karena Waraqah ini orang yang dan Waraqah pun diriwayatkan pun. Tapi sebelum dia masuk Islam dia sudah meninggal duluan. Tapi dia ngaku ini keimanan, beriman kepada baginda Nabi SAW. Karena tapi ketika itu Nabi belum diutus. Jadi itulah. Jadi jangan sampai salah. Sampai kemudian ya Allah diperhinakan. Nabi disebut katanya Brodom. Dan kawin dengan orang perempuan yang sudah dia waktu umur 25 kawin sama orang perempuan yang umur 40 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Ini penghinaan. Kita sudah mafhum ya. Sudah paham, sudah tahu betul kalau orang-orang di luar Islam itu tidak suka sama Islam itu sudah tahu. Dari dulu memang sudah ada. Dari zamannya Nabi. Bahkan Nabi-Nabi sebelumnya pun yang selalu ditentang sama umatnya. Zamannya Rasulullah juga gitu. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab tentang dia. Sampai ada turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini karena apa? Menunjukkan dalam Islam itu tidak kenal koneksi, ya, tidak kenal keluarga. Siapa yang tidak mau beriman yang masuk neraka, ya. Ya. Terus kemudian apa namanya? Ini Nabi yang demikian agung, ya. Dibilang, ya Allah, dibilang berondong kawin sama ibu-ibu, ya Allah. Menghina, padahal Siti Khadijah itu ummul mukminin. Siti Khadijah itu ibunya orang-orang para mukmin. Sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab dibilang Hitler. Dengar ya? Dibilang Hitler gitu ya.
Hitler dan kayak orang Hitler dan punya pasukan seperti Nazi yang membasmi Yahudi, yang katanya membuat malu kita. Sayyidina Umar membuat malu kita. Sayyidina Umar ini salah satu Asyrul Mubasysyaratul Jannah, salah satu daripada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, dan menjadi salah satu khulafaur rasyidin dan yang paling tegas. Sampai ketika diriwayatkan kalau Sayyidina Umar lewat satu gang, ada setan itu milih jalan lain, takut sama Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar tidak bisa lihat setan, ya. Tapi saking takutnya setan, cari gang lain, ya. Cari jalan lain, ya. Dari tegasnya Sayyidina Umar dan adil Sayyidina Umar itu, sampai dia pernah menghukum salah satu dari keluarganya. Diriwayatkan itu mungkin ponakan Isa, mana pernah dengar cerita dari abahnya. Jadi pernah satu kali ponakannya itu ponakan Isa kayak gitu berzina, ya, berzina. Maka yang ngaku ini yang perempuan, tapi ini bukan perkosaannya, zina sama zina, suka sama suka. Kalau perkosaan harus dipancung. Ini dalam keadaan dia masih bujang berzina dengan orang perempuan ini ngaku. Akhirnya Sayyidina Umar marah sama Quran. Dia minta maaf, bagaimana caranya, harus apa namanya untuk tobat. Ya tobatmu harus dikisos, cambuk 100 kali. Disuruh cambuk. Sayyidina Umar ngelihat nyaksikan sendiri, Sayyidina Umar cambuk 100. Sampai ke 99 cambukan, mati ini orangnya, mati. Diperiksa sama yang nyambung ini, sudah mati ya, dia Amirul Mukminin. Loh, kurang satu, hanya itu kok. Iya, tapi dia sudah mati. Diambil cambuknya sama Sayyidina Umar, dipukulkan yang sekeras-keras ke mayatnya. Habis dipukulkan, terus ditaruh, dibuang cambuknya sama Sayyidina Umar angkat ini jenazah, nangis Sayyidina Umar. Ya waladi, wahai anakku, dipanggil anak. Aku mengingat kesucian itu. Malamnya Sayyidina Umar mimpi datang ini ponakannya, diri malaikat sama diri para bidadari dengan dipakai mahkota dari cahaya, dipakai jubah, dipakai baju besaran seperti orang raja. Katanya ponakannya, ya Ami, terima kasih paman, kamu sudah mencukupkan pukulan itu ke 100 walaupun saya sudah mati. Seandainya kamu tidak cukupkan, Allah akan membalas saya dengan ratusan ribu pukulan dari mana neraka. Dan itu suci dia masuk surga. Jadi adil, atas sama keluarganya adil. Orang kayak gini kok dibilang Hitler. Ini orang bagaimana? Apa maksudnya ini? Apa? Biadab orangnya, kurang ajar sama sahabat Nabi, kurang ajar sama Nabi, kurang ajar sama ummul mukminin. Biadab orang kayak gini. Ini orang kalau misalnya hukum Islam harus dibunuh orang kayak gini. Harus dibunuh. Bahkan saya pernah dengarkan dia punya ceramah sebelum ini mengatakan apa? Riwayat Walhasil riwayatkan dibolak-balik. Dikatakan kata Sayyidatuna Fatimah itu ketika ngandung Sayyidina Muhsin. Memang kan ada anaknya Sayyidina Ali, Sayyidina Muhsin itu meninggal waktu kecil, baru lahir meninggal. Itu katanya waktu mengandung Sayyidina Muhsin, ada orang niat mau membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Ali. Jadi ketika mau buka pintunya ditahan sama Sayyidatuna Fatimah. Lah kalau kita lihat secara, ya kita teruskan dulu. Ditahan sama Sayyidatuna Fatimah, terus didobrak ini pintu. Didobrak ini pintu sampai jatuh glendelnya, engselnya pintu itu jatuh. Sampai itu pintu tuh nindesi Sayyidatuna Fatimah, diinjek-injek lagi sama orang itu sampai mati Sayyidatuna Fatimah. Gitu ceritanya. Jadi Sayyidatuna Fatimah itu matinya dibunuh sama kelompok-kelompok ini. Ini orang Syiah yang nyebut kayak gini Syiah, tapi Syiah yang benar, Syiah yang keterlaluan. Riwayat Syiah sendiri tak kayak gini, riwayat Syiah Rafi itu tak kayak gini. Jadi, sekarang kalau kita lihat ya, kalau pakai akal ya, ini kan niatnya membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada di rumah, kemudian mau buka pintu didobrak. Lah kok yang nahan Sayyidatuna Fatimah yang perempuan? Lah lucu. Lah Sayyidina Ali-nya mana? Masa nyuruh istrinya nahan? Oh sama saya takut bilang. Lah banci lah Sayyidina Ali. Padahal
paling beraninya orang. Sayyidina Ali itu paling beraninya orang setelah Rasulullah SAW, dan paling kuatnya orang setelah Rasulullah SAW. Pernah seluruh sahabat itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau istilahnya latihan kayak sini ada namanya pencak silat, istilahnya dalam artian gulat, masalah gulatnya Arab sana. Tidak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Ali kecuali Rasulullah SAW. Karena ketika Sayyidina Ali tanya, ya Ali, pernah tak ketika kau taruh gulat, kau punya punggung ini jatuh ke tanah? Kalau sudah jatuh ke tanah gulat ini kan berarti nyerah, sudah kalah total sudah. Pernah satu kali waktu latihan sama Rasulullah, berarti Rasulullah lebih kuat, ya. Karena dalam diri Nabi, ya, dalam diri satu Nabi itu dititipkan 70 kekuatan manusia biasa, ya. Dalam diri satu Nabi dititipkan 70 kekuatan manusia biasa. Sedangkan dalam diri Rasulullah SAW dititipkan, ditaruh 40 kekuatan Nabi. Dalam diri Nabi biasa selain Rasulullah 70 manusia biasa kekuatannya. Makanya ketika pernah satu kali kisahnya Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam mau dicabut nyawanya sama Israel, kan sudah waktu dicabut. Karena memang dicabut itu sakit kan, ya. Setelah dalam artian mau dicabut nyawanya itu kan sakarat kan. Sayyidina Musa kaget, Sayyidina Musa ditempelin Israel, ditempelin matanya keluar. Matanya Israel itu keluar. Saking kuatnya tempelingan Nabi Musa. Karena Nabi Musa kan pernah cerita dalam tempeling satu orang Yahudi mati. Di dalam ceritanya, cuma ditempelin kok mati. Ini malaikat ditempelin keluar matanya. Balik ini Israel kan ke Allah. Ya Allah, ya apa ini? Musa ditempelin. Ya Musa, ada apa? Iya sakit ya Allah. Yang namanya sakarat ya sakit. Hanya Allah sendiri yang cabut Nabi Musa. Ya itu. Ini saking kuatnya, ini satu Nabi. Nah Rasulullah SAW dititipkan 40 kekuatannya Nabi. Ya. Ini Rasulullah ini paling hebat. Lah Sayyidina Ali ini mana? Kok nyuruh istrinya dobrak? Nyuruh istrinya yang nahan orang mau dobrak pintunya. Tak lucu namanya. Ini namanya diskreditkan Sayyidina Ali sendiri. Ini kisah-kisah ya. Padahal tidak begitu kisahnya. Sayyidatina Fatimah meninggal sakit, bukan meninggal karena dibunuh. Ya. Kalau Sayyidina Ali memang meninggalnya dibunuh, dan yang membunuh Sayyidina Ali itu orang yang hafid Quran, Abdurrahman ibn Muljam, sahabat yang Islamnya di tangan Rasulullah SAW, hafid Quran, dai lagi. Ketika di zamannya Sayyidina Abu Bakar disuruh berdakwah ke luar negeri, disuruh berdakwah, Abdurrahman ibn Muljam, dan banyak mengislamkan orang. Tapi terakhirnya istihadnya salah, bunuh Sayyidina Ali, masuk neraka. Ya. Jadi ada kayak gitu-gitu cerita-cerita memang yang tidak perlu kita ikut campur. Kata Sahih Zubair Ibn Ruslan, wa ma jara baina sahabati nasbutu. Ya. Apa yang terjadi di antara sahabat kita diam saja, enggak usah urus-urus. Bukan urusan kita orang. Bukan urusannya kita. Nabi SAW itu punya sahabat, berarti dia sudah terpilih sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi itu kalau istihadnya dia salah dapat 1 fadilah. Kalau istihadnya betul dapat 2. Itu sahabat. Jadi jangan, tetap bagaimanapun sahabat tidak usah diurus, kita hormati. Ya. Kecuali memang orang-orang yang sudah disepakati kefasikannya. Kalau sahabat seperti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, itu perawi hadis, dia meriwayatkan hadis walaupun ada perselisihan dengan Sayyidina Ali. Tapi kalau anaknya Yazid bin Muawiyah memang disepakati oleh ulama Ahlussunnah dia orang fasik, itu kita tidak perlu ikut campur, tetap dapat hukuman juga. Sudah dapat hukumannya. Yang membunuh Sayyidina Husain itu sudah dapat, tidak usah kita ikut dendam. Kayak sekarang ini kan orang Syiah, jadi musuhnya Ahlussunnah Jamaah ini 2, Wahabi dan Syiah. Syiah ini yang sekarang, Syiah yang mulai menggerogoti Ahlussunnah Jamaah ini, kadang-kadang masuk ke Ahlussunnah Jamaah, naudzubillah min dzalik. Masuk ke Ahlussunnah, organisasi Ahlussunnah Jamaah, Syiah ini masuk, sehingga mempengaruhi orang-orang Ahlussunnah Jamaah. Hati-hati ya. Syiah ini
Datangnya dari sahabat Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini pimpinan orang munafik. Pimpinan orang munafik. Abdullah pertama jadi sahabat, tapi kemudian dia munafik. Abdullah bin Sabah. Kemudian dia mau menjadikan apa? Sekte Syiah ini. Dia yang membentuk sekte Syiah ini. Menjadikan berseterunya sahabat, ngompor-ngompori. Nah ini jangan sampai kita sudah ikut manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, manhajnya Kiai Hasyim Asy'ari harus betul, sudah lurus sudah. Bisa perlu ikut yang lain-lain juga. Ya. Kiai Hasyim Asy'ari itu memperingatkan dalam kitabnya. Ya. Saya pernah baca kitabnya, saya lupa kitabnya. Burun Asasi mengatakan memperingatkan tentang dua kelompok ini, Wahabi dan Syiah. Berhati-hati terhadap dua kelompok ini. Jadi bukan cuma Wahabi saja, Syiah. Zamannya Kiai Hasyim Asy'ari pada waktu itu belum terlalu banyak, belum terlalu istilahnya seperti sekarang Syiah. Nah, Syiah ini kan mulai adanya besarnya kan sejak ada revolusi Iran itu. Ada zaman itu ketika itu Kiai Hasyim Asy'ari sudah ada, sudah meninggal, sudah wafat. Ketika revolusi Iran. Sebelumnya sudah ada, tapi Hasyim Asy'ari sudah memperingatkan. Kita tidak sadar waktu itu. Sekarang ini sudah mulai menampakkan batang hidungnya, mulai menampakkan aslinya mereka. Itu salah satunya kayak tadi itu, yang ngaku kiai tapi menghina sahabat, ngaku kiai menghina istri Rasulullah SAW. Dibilang ibu-ibu tua, kawin dengan Bronto, kawin dengan Nabi SAW. Jadi Nabi pun dihina oleh mereka. Yang karena apa? Syiah ini ya mengunggulkan sahabat terutama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai dikatakan Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidatuna Fatimah, katanya ketika Sayyidatuna Fatimah itu habis mati dibunuh tadi itu, Sayyidina Ali ngomong, dia katakan pada bapakmu, pada abahmu bahwa sekarang para sahabat sudah murtad semua. Ya Allah. Kalau sahabat seandainya sudah murtad semua, tidak ada itu muncul kita baca hadis-hadis yang sekarang di perawi-perawi hadis. Kan sudah ada semua sudah hadis. Sekarang sudah masih ada hadis tuntunan Nabi SAW. Kalau seandainya sudah murtad semua, tidak ada berarti tuntunan kayak Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita disuruh tahlil, suruh gunut, suruh baca maulid, tidak ada tuntunan itu. Ya, kalau dibilangnya, kalau di masalah maulid ini ya, kalau dibilang maulid ini sejak zaman Nabi sudah ada, cuma tidak diperingati seperti kita. Ya, enggak. Maulid ini kan artinya puji-pujian kepada Nabi terutama, ya. Dan yang saat pertama orang yang memuji kepada baginda Nabi SAW, pamannya sendiri Sayyidina Abbas bin Abi Thalib. Dikarang sih panjang ya kan. Jadi itu maulid yang pertama, sirah maulid pertama yang dikarang oleh manusia yaitu yang dikarang sama Sayyidina Abbas bin Abi Thalib bin Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya Nabi, tapi umurnya memang tidak seberapa, beda jauh dari Nabi. Mungkin beda cuma 3-4 tahun dari Nabi. Karena Sayyidina Abbas itu anaknya Sayyidina Abdul Muthalib yang paling kecil. Dan anaknya dia sahabat yang paling tinggi ilmunya di antara para sahabat. Sampai dibilang orang yang paling faqih ketika itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena paling banyaknya menimba ilmu dari Rasul. Karena yang ngajar Rasulullah langsung, gurunya Rasulullah langsung. Dan itu guru yang paling sempurna. Nah ini sahabat-sahabat sudah manhajnya sahabat ini sudah pasti lurus, tidak perlu kita ragukan lagi. Nah sekarang ini ada orang-orang yang mulai grogot-grogoti, ya. Dengan niat apa? Dengan niat untuk pecah belah umat Islam. Ini semua programnya Yahudi, ya. Semua ini programnya Yahudi. Dari dulu Yahudi sampai sekarang seperti itu. Tidak akan berhenti Yahudi itu memecah belah kita umat Islam, merusakkan kita umat Islam. Karena Yahudi takut. Karena disebut juga di kitab mereka bahwa mereka ini akan bakal dihabisi sama umat Islam. Tapi mereka sembunyikan itu kitab, jangan sampai ketahuan sama yang lain-lain. Jadi dalam kitab Taurat itu, kan kitab Taurat yang sekarang kan sudah berubah banyak. Tapi ada yang asli-asli itu disembunyikan sama mereka, sama pendeta-pendeta mereka. Injil juga disembunyikan sama sama pendeta-pendeta mereka yang asli. Maksudnya lembaran-lembaran asli yang ada sebagian, tidak semuanya. Menyebutkan ada diri
baginda Nabi SAW. Dari dulu saja zamannya disebutkan dalam apa? Dalam Mu'allibah an Atha' bin Yasar an Ka'bil Ahbar. Qala allamani Abi Tawrat illa sifran wahidan kana yahtibu wa yadkhuluhu sudduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fi nabiyyun akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini zamannya Atha' bin Yasar ini, dia orang Yahudi sebelum zamannya Nabi, sebelum Nabi lahir. Jadi dia diajari sama abahnya ini kitab Taurat kecuali satu lembar, illa sifran wahida. Satu lembar tak diajari itu untuk dia. Masukkan ke peti, kunci peti. Ketika abahnya mati, dibuka peti. Dia penasaran satu lembar ini kok tidak diajari sama abahnya. Dibuka sama dia, ternyata ada sifat-sifatnya Nabi akhir zaman. Namanya, tempat lahirnya, hijrahnya, terus sampai kerajaan sampai kekuasaannya, sampai meluas sampai ke negeri Syam, yaitu Rasulullah SAW. Jadi dari zaman dulu Yahudi ini sudah dengki sama Islam, sudah dengki sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok dengki? Karena Rasulullah SAW dilahirkan dari orang Arab, bukan dari orang Yahudi. Karena nabi-nabi yang lainnya lebih banyak, memang paling banyaknya nabi dari golongan Yahudi. Hanya Nabi Muhammad saja yang dari orang Arab. Oh, Arab itu dari Nabi gitu. Kok bukan dari Yahudi? Jadi mereka dengki. Nah sekarang ini muncul bibit-bibit Yahudi, ya, muncul bibit-bibit Yahudi. Ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya. Mulai menanamkan kebencian kepada Arab. Hati-hati. Padahal Nabi sudah memperingatkan, alaikum bihubbil Arab, li'anna thalath. Hendaknya kalian mencintai Arab karena tiga. Al-Quran bil lughatil Arabiyyah. Quran itu bahasa Arab. Ana Arabi. Karena aku orang Arab yang pertama. Yang kedua Al-Quran bil lughatil Arabiyyah. Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Ya. Al-Quran terjemah ada, tapi kalau kita baca Al-Quran terjemah ada pahala. Al-Quran yang pakai aslinya pakai bahasa Arab baru dapat pahala. Wa lughatul ahli jannah bil lughatil Arabiyyah. Dan bahasanya ahli surga nanti bahasa Arab. Tidak ada bahasa Bawean ahli surga ya. Walaupun orang Bawean masuk surga nanti bahasa Arab, nanti bingung dia sudah lupa bahasa Bawean ya. Langsung bahasa Arab ya. Mudah-mudahan orang Bawean semua masuk surga ya. Jadi ini mulai ditanamkan kebencian. Boleh ambil Islam tapi jangan ambil Arabnya. Seakan-akan ini mengapa ya? Seakan-akan Arab ini diskreditkan sampai ada yang mengatakan bahwa itu kebudayaan Arab itu kebudayaan perampok. Dan berarti kalau dia mengatakan begitu, dan seakan-akan dia mengatakan bangsanya Nabi ini bangsa yang tidak beradab, bangsa yang perampok. Ini berarti suul adab sama Nabi. Bahaya. Suul adab sama Nabi bisa suul khotimah matinya. Hati-hati. Sampai Habib Sahibul Bukallah, Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, Sahibul Bukallah. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, seorang wali kutub, wali besar itu, Sahibul Bukallah. Itu Pak, makamnya Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad di Bukallah sama Wahabi Tarabur, dibom, meledak, tapi jenazahnya utuh. Mencelat jenazahnya, padahal itu umurnya sudah hampir 70 tahun jenazahnya, 60 tahun lebih. Jadi ketika dibom, meledak, mencelat, jenazahnya mencelat juga, tapi utuh jenazahnya, hatta kain kafannya tidak terbakar. Padahal semburat-semburat bangunan rumahnya habis, hancur. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, dia katakan apa? Kalau ada orang yang membenci Ahlul Bait itu keluarga Nabi SAW, keluarga Nabi. Kalau ada orang yang membenci Ahlul Bait, lihat dia dikubur, nanti setelah dikubur, gali kuburannya, pasti dia membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat mayatnya. Ada lagi. Kalau tidak percaya, kencingi kubur saya. Kalau memang saya salah, kencingi kubur saya. Suruh kencingi kuburnya. Berarti orang butuh ya. Nah ini sekarang mulai ditanamkan. Sekarang ya, memang kita sedikit-sedikit dibencikan kepada bangsanya Nabi. Seakan-akan bangsanya Nabi ini kurang beradab.
misalnya perang Tok, ya. Ya memang yang Arab-Arab yang sekarang ini Arab campur Yahudi, ya. Kayak kemarin dibikin di Saudi ya, di Riyadh, Ibn Salman bikin, saya nggak mau nyebut namanya ya, kebagusin kalau nyebut namanya. Ibn Salman, anaknya Raja Salman itu, bikin acara konser di Riyadh. Konser datangkan apa? Orang-orang dari Eropa, ya. Konser sangat besar-besaran sudah, sampai berapa katanya 750.000 orang yang hadir. 750.000, hampir 1 juta ya. Itu tiketnya, satu tiket 15 juta kalau uang sini. Dibeli juga sama orang. Ya orang-orang yang beli kebanyakan orang-orang yang kafir yang tinggal di Riyadh. Karena Riyadh ini kan Saudi kan boleh orang kafir tinggal. Orang Riyadh ini kan ibu kota Saudi, bukan Mekah Madinah. Riyadh ini kan ibu kota Saudi, tapi kan tidak pantas dibikin di negeri Islam konser orang-orang kafir seperti itu. Tidak pantas. Walaupun di tempat yang bukan tempat suci, tapi kan ada kota suci dua di Bangkalan. Bangkalan itu daerah Singapura ya. Saya bilang dulu kan pernah ada wacana mewacanakan bahwa yang ini jadi Serambi Madinah, ya. Tapi tidak jadi, alhamdulillah tidak jadi. Orang heran, kenapa kok tidak jadi? Kok tidak jadi? Kok alhamdulillah, Bir. Iya, dan sekarang itu apa? Aceh dibilang Serambi Mekah, maksiat sedikit saja langsung hancur. Seandainya bahwa yang dibilang Serambi Madinah banyak maksiat saja. Saya lihat waktu itu, waktu setelah dari acara yang pulang kan malam, kafe-kafe masih buka, banyak minum khamar. Alhamdulillah. Ya Allah, buat dia kata jadi Serambi Madinah betulan. Saya tidak mau bawa yang lain nanti. Terbelah ibu pulau bawa yang nanti. Gara-gara namanya yang tidak sesuai dengan perbuatan. Kembali lagi kepada masalah pendiskreditan Arab. Ini sebenarnya programnya Yahudi. Ya. Pertama memang kita seakan-akan kita harus pakai Nusantara, Islam Nusantara, jangan pakai Arab. Nusantara Islamnya ambil, Arabnya buang. Kayak gini dibilang pakai pakaian Arab, pakai batik isinya, ya. Terus harus pakai belangkon, ya. Tidak boleh pakai kayak gini, nanti pakai gini bilang radikal, ya. Padahal ini sunnah Nabi SAW yang tidak ada riwayatnya mengatakan pakaian ini. Bahkan pakaian malaikat seperti ini juga, Pak. Dalam riwayat hadis ini kok dibilang pakaian Arab. Zamannya sebelum Nabi jadi Nabi di Mekah ketika itu, sebelum para sahabat itu, bukan gini pakaiannya orang Arab, tak kayak gini. Itu kan ada yang cuma di film-film saja, yang seakan-akan seperti ini pakaian orang. Bukan ini pakaiannya orang Arab sebenarnya. Yang aslinya sebelum Islam turun di Arab. Bukan ini. Bahkan di adanya belly dance, ya, tari perut itu pun tari Arab yang datang sebelum zamannya Islam. Jadi itu berarti warisan jahiliyah. Jadi kalau ada orang bilang ini Arab kita, bukan itu, bukan Islam. Justru bukan Islam itu diarabkan, tapi Arab diislamkan oleh baginda Nabi SAW. Sama juga dengan Nusantara diislamkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan cuma gitu. Ini program Yahudi pertama nggak usah pakai Arab gini, sudah dibuang semua. Nanti lama-lama apa? Oh, Islam itu agama pendatang, ya. Islam agama pendatang. Yang betul agama sekarang ini, agama yang di sini agama apa itu? Ikuti agama apa? Animisme, dinamisme yang nyembah pohon, nyembah batu itu aslinya agama di Indonesia. Lama-lama gitu nantinya. Jadi seakan-akan pertama Arab-Arabnya toh, tapi lama-lama hanya Islamnya yang dibuat. Naudzubillah. Jadi mumpung kita masih diberi kesadaran, diberi akal sama Allah SWT, tanamkan keinsafan dalam diri kita, tanamkan keinsafan dalam diri keluarga kita, dalam orang-orang yang kita cintai, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita. Jangan sampai terpengaruh dengan propaganda kayak seperti ini.
Ini propaganda Yahudi. Hati-hati. Yang mungkin di bawah masih belum banyak yang masuk seperti ini. Cuma adanya kan kita pernah lihat di berita-berita, internet sudah masuk di bawah ini. Di YouTube ada, ya. Di apa namanya? Di TV ada, ya. TV ini juga hati-hati Pak ya. Jangan sembarangan ngambil TV, ya. Nanti TV disetel TV Roja TV. Itu punya Wahabi loh. Nanti akhirnya salah semua nanti orang tuanya. Ini yang ziarah ke Syekh Umar Mas'ud bid'ah nggak boleh. Itu di Roja nggak boleh. Roja bentuknya kiainya mau pakai serba jenggotan. LC apa dia punya gelarnya LC. Sudah percoyo. Makanya harus disaring mana TV yang perlu dia, karena di bawah ini banyak TV parabola kan. Ada semua TV Roja, TV apa lagi yang TV-nya mereka itu apalagi MTA atau apa namanya berat banyak lagi. Hah? Al-Insan ya? Hah? Wesal TV ya, pernah saya lihat Wesal TV juga kayak gitu juga. Itu orang-orang yang aduh parah ya. Jangan diikuti. Kita ikut TV Ahlussunnah, ada TV 9, ada Aswaja TV ya. Itu aja cukup sudah. Yang mana yang anu. Bahkan TV One pun sering anukan pengajian dari kita Ahlussunnah Jamaah ya. Alhamdulillah itu tiap hari Ahad ya. Hari Ahad itu hari pengajian dari TV. Ceramah apa? Damai Indonesia. Bagus itu diikuti. Banyak acara-acara ini daripada mengikuti TV apa? Roja atau apa lebih baik nonton film India bagus ya. Asik sama dia, sama nyanyi-nyanyinya, dengarkan aja. Nggak usah ikut nyanyi kan dia. Daripada melihat Roja TV. Ya. Di sini tidak ada insya Allah Wahabi ya, tidak ada. Tidak ada insya Allah. Ada juga. Tidak ada insya Allah. Jadi itu ya. Jadi pesan saya untuk yang terakhir kalinya ini ya. Mari sama-sama kita jaga akidah keluarga kita. Akidah kita ini sendiri, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Apalagi Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan betul-betul apa namanya mendapatkan isyarah Rabbani. Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Dr. Syekh Hasyim Asy'ari itu mendapat isyarah Rabbani untuk didirikan ini Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Supaya kita terjaga akidah kita. Jangan sampai kena pengaruh dua akidah ini, dua apa namanya tadi golongan yang disebutkan Wahabi dan Syiah. Hati-hati. Katanya memang dulu Syiah Zaidiyah memang baik, tapi hati-hati. Sekarang Syiah Zaidiyah pun terpengaruh sama Syiah itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bahkan Syiah yang keterlaluan yang menuhankan Imam Ali, mengatakan Al-Quran tahrif, tidak cukup ya, yang ada cuma sepertiga, yang adanya dia 3 kali lebih banyak besar. Ini sudah kafir, Syiah seperti ini kafir. Kalau Syiah itu melaknat sahabat. Kalau yang dilaknat, kalau yang dicela sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain-lainnya masih. Kalau Sayyidina Abu Bakar yang dilaknat sudah murtad ya. Karena Sayyidina Abu Bakar itu diakui oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sahabat. Qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi sahabat yang pertama diakui oleh Allah sendiri yang mengakui di dalam Al-Quran bahwa Sayyidina Abu Bakar sahabatnya Nabi. Jadi hati-hati. Jadi jaga keluarga kita, jaga orang-orang yang kita cintai, jaga kerabat kita, jaga akidah kita, jaga agama kita, jaga tempat kita, jaga bawayan kita ini ya. Jangan sampai kerasukan hal-hal yang seperti itu. Mumpung masih bisa diselamatkan ya. Karena hati-hati juga dikontrol anak-anak itu Pak. Kalau melihat apa namanya YouTube, HP, hati-hati sekali ya. Ini racun yang terbesar dari HP ya. Nanti sampai ini kira-kira HP ini jangan disangka ya HP ini tidak muncul nanti di Yaumil Hisab. Yaumil Hisab nanti muncul ini. HP kita ini nanti muncul di Yaumil Hisab nanti muncul. Ketika dihisab muncul ini HP-mu ya, kamu lihat ini ya, kamu ini. Dipetani satu-satu kita punya kesalahan. Hati-hati. Jadi jangan jadikan HP ini sebagai hujjah alaina. Jangan jadikan HP ini menjadi pemberat kita, tapi jadikan HP ini menjadi peringan kita dengan cara dakwah. Kita dakwah dengan HP, kita kontrol anak-anak kita ketika mau untuk nonton apa yang ada
hati-hati, jangan sampai karena kita punya jari ini bukan cuma tulisan, bukan cuma omongan, karena kita punya jari nanti berat, nanti kita punya hukuman di akhirat gara-gara kita menulis sesuatu yang tidak benar. Alhamdulillah, hati-hati ya. Mari kita sama-sama kita jaga akidah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita untuk dalam menghadapi semua ujian dan cobaan di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai yang terbaik daripada umat Muhammad SAW di akhir-akhir zaman ini, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebelumnya kita dipanjangkan umur kita dalam keadaan taatillah wa rasul, insyaallah. Ini saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat sekalian doa ya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Mudah-mudahan malam ini yang malam penuh berkah, insyaallah senantiasa kita diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwalil afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana wa la an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridwaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya karim ya muta'al. Bijahi sayyidina Muhammad maula Bilal wa bijahi Abi Abdullah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada segenap pengurus gereja untuk ramah tamah Ibu Habib. Demikianlah acara pada malam hari ini. Semoga dan mudah-mudahan dengan selamatan ini mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. Berakhirlah acara pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila terdapat suatu kesalahan dari awal hingga akhir, baik kata perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena keburukan datangnya dari kami sendiri dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saja hadir, tak usah pada dulu. Iman-iman ke asasina santaki sebagai nama hadirin ajak ke dalam iman tole atau pok masuk ke dalam ini sama kasih angka sekolahnya. Terima kasih.